Ternyata pada tanggal 25 September lalu, Donald Trump menyerukan kubu Republikan untuk mendesak ke arah government shutdown jika mereka tidak berhasil mencapai semua yang mereka inginkan dalam pemangkasan anggaran 2024. Oke, beberapa waktu lalu banyak sekali pemberitaan mengenai government shutdown di Amerika, seperti salah satu portal berita yang mengusung headline pemerintah AS terjepit, utang menggunung, dan terancam shutdown. Nah, apa sih maksudnya dengan government shutdown itu? Apa benar karena utang yang menggunung? Government shutdown di Amerika terjadi ketika pemerintah federal tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh fungsinya karena tidak ada anggaran yang disetujui oleh Kongres untuk mendanai kegiatan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, bila terjadi government shutdown, maka yang pertama terkena dampaknya adalah pegawai negeri atau pegawai pemerintah. Karena dengan tidak adanya anggaran yang disetujui, maka pemerintah Amerika tidak bisa membayar gaji para pegawainya. Sehingga mereka akan terpaksa harus bekerja tanpa digaji. Lalu yang terdampak lagi adalah berbagai layanan publik yang akan tutup, termasuk diantaranya para wisatawan yang sedang berlibur ke Amerika misalnya tidak lagi bisa mengunjungi Taman Nasional dan juga museum karena ditutup. Proses visa di konsulat dan kedutaan Amerika juga akan terhenti jika government shutdown. Government shutdown jika berlangsung lama bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi karena pemerintah tidak bisa membayar utangnya bila jatuh tempo saat terjadi shutdown. Bukan karena tidak ada uangnya, tapi karena anggarannya belum disetujui. Jadi government shutdown itu karena anggarannya tidak atau belum disetujui oleh Kongres, di mana partai oposisi biasanya mencoba menjegal program kerja dari partai yang sedang incumbent atau berkuasa saat itu. Sehingga terjadilah deadlock, lebih karena politik dan bukan karena urusan utang. Kendatipun saya juga tidak membantah akan kenyataan utang Amerika Serikat yang kini telah menembus level 122% GDP-nya. Government shutdown sendiri bukan hal yang pertama kali terjadi di Amerika. Sudah terjadi 22 kali government shutdown dalam sejarah Amerika. Dari shutdown yang pertama di tahun 1929 hingga shutdown yang paling lama terjadi di tahun 2018. Tepatnya dari tanggal 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019. Kurang lebih 35 hari pada masa pemerintahan Donald Trump. Lalu apa efeknya government shutdown ini terhadap kinerja S&P 500 Index? Karena hebohnya pemberitaan berita mengenai government shutdown, apalagi ditambahin dengan bumbu pemerintah jadi tutup karena utang yang menumpuk, ini menggiring opini bila terjadi shutdown, maka indeks S&P 500 akan hancur lebur parah gak karuan. Tapi benarkah demikian? Oke, ayo kita cek datanya dulu ya. Saya mulai dari tahun 1976, 1 Oktober sampai 11 Oktober, durasinya 10 hari, terjadi pada pemerintahan Presiden Gerald Ford. Kongres tidak menyetujui anggaran untuk Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan atau Health, Education, dan Wealth, di mana Partai Republik ingin adanya pengurangan anggaran tersebut, namun Partai Demokrat tetap ingin mempertahankan tingkat pengeluaran yang berlangsung saat itu. Indeks S&P 500 pada saat itu terkoreksi kurang lebih minus 3,4%. Dan jika dihitung dari 22 Desember jelang shutdown, indeks S&P 500 terkoreksi mendekati 9% hingga 11 November 1976. Berikutnya yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter.
Terjadi beberapa kali shutdown mulai dari tahun 1977 hingga 1979, 30 September hingga 7 Oktober 1977. Durasinya 8 hari disebabkan karena anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan atau lagi-lagi Health, Education and Wealth ditolak oleh Kongres. 15 Oktober sampai 2 November 1977, durasinya 18 hari, disebabkan karena adanya perbedaan politik mengenai anggaran untuk Departemen Pertanian atau Agriculture. Indeks S&P 500 bergerak sempat terkoreksi hingga 6%, namun akhirnya rebound kembali. Kemudian 30 September hingga 18 Oktober 1978, durasinya 18 hari. Shutdown kali ini terjadi karena anggaran untuk Departemen Pertahanan terkait masalah pembelian senjata. Indeks S&P 500 sempat naik 2,78%, namun akhirnya harus terkoreksi hingga ke November 1978. 15 Oktober hingga 25 Oktober 1979, durasinya 10 hari. Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan atau lagi-lagi Health, Education and Wealth ditolak oleh Kongres. Indeks S&P 500 terjadi koreksi minus 4,5%. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan juga terjadi beberapa kali shutdown di kurun waktu 1981 sampai 1986 dikarenakan beberapa anggaran militer dan pemotongan pajak yang ditolak. 7 Desember hingga 21 Desember 1981, durasinya 14 hari. Indeks S&P 500 terkoreksi minus 2,33%. 1 Oktober 1986 hingga 18 Oktober 1986, durasinya 17 hari. Indeks S&P 500 kali ini malah naik 2,5%. Shutdown berikutnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush pada tanggal 5 Oktober 1990 hingga 7 Oktober 1990. Shutdown terjadi di weekend dan anggaran disetujui dengan cepat hingga tidak terlalu berpengaruh pada pelayanan publik. Indeks S&P 500 juga tidak ada pergerakan signifikan pada saat shutdown tersebut. Koreksi justru terjadi sesudahnya. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, government shutdown terjadi 2 kali di tahun 1995 hingga 1996. Masing-masing berlangsung dari tanggal 13 November hingga 19 November 1995 dan 15 Desember 1995 hingga 6 Januari 1996. Penyebab utamanya adalah ketidaksepakatan antara Presiden Bill Clinton dengan Kongres yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai Republik mengenai anggaran federal. Indeks S&P 500 mengalami volatilitas selama kedua periode tersebut. Walau demikian, indeks tetap berhasil naik 4,4%. Kemudian di tahun 2013 pada saat Barack Obama menjabat sebagai presiden, government shutdown juga terjadi selama 16 hari pada bulan Oktober 2013, yakni tanggal 1 Oktober hingga 16 Oktober. Karena perselisihan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres mengenai Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau atau Obamacare. Indeks S&P 500 mengalami penurunan selama periode tersebut, tetapi pulih setelah government shutdown tersebut berakhir. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019, government shutdown terjadi selama 35 hari dari Desember 2018 hingga Januari 2019 karena ketidaksepakatan antara Presiden Donald Trump dan Kongres mengenai dana pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Dan ini merupakan shutdown terlama dalam sejarah Amerika. Menariknya, indeks S&P 500 pada periode ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 9,96%. Nah, dengan demikian dari sejarahnya, efek government shutdown terhadap indeks S&P 500 dapat bervariasi dan tidak selalu terjadi crash parah. Jadi ketika shutdown-nya berakhir, maka fear-nya juga akan mereda.
Bukankah itu menjadi kesempatan untuk entry? Nah, beberapa waktu yang lalu baru saja terjadi fear akan terjadinya shutdown kembali muncul. Namun tepat menjelang deadline, terjadi kesepakatan sementara yang memperpanjang kesediaan anggaran hingga 17 November 2023 yang akan datang. Namun apa yang terjadi? Pasca terjadinya kesepakatan sementara itu, Representatif Matt Gaetz mengajukan mosi guna melengsarkan House Speaker Kevin McCarthy. Dan upaya ini ternyata berhasil dengan didukung 216 suara setuju untuk penggantian House Speaker. Pelengseran seorang House Speaker ini adalah pertama kalinya dalam sejarah House of Representatives Amerika Serikat. Pertanyaan selanjutnya, siapa itu Matt Gaetz dan apa motifnya? Siapa juga Marjorie Taylor Greene yang juga bersuara sangat vokal supaya terjadi government shutdown? Matt Gaetz adalah perwakilan dari Florida, sementara Marjorie Taylor Greene adalah perwakilan dari Georgia. Keduanya sejak lama dikenal sebagai pendukung paling vokal kubu Donald Trump. Dari situ kita sesungguhnya bisa menduga sesungguhnya apa sih yang sedang terjadi di House of Representatives Amerika akhir-akhir ini. Ternyata pada tanggal 25 September lalu, Donald Trump menyerukan kubu Republikan untuk mendesak ke arah government shutdown jika mereka tidak berhasil mencapai semua yang mereka inginkan dalam pemangkasan anggaran 2024. Jangan lupa, tahun 2024 adalah tahun pemilu presiden kembali. Dan nampaknya ini adalah bagian dari strategi Donald Trump yang berambisi merebut kembali kursi presiden Amerika dari tangan Joe Biden. S&P 500 masih dalam kondisi terkoreksi, begitu juga dengan gold. Akan tetapi, bagaimana selanjutnya? Nah, Anda ingin bantuan saya sehubungan dengan analisa seputar bursa saham Amerika atau bagaimana juga dengan IHSG, Forex, Gold, bahkan kripto? Ada satu hal mudah yang Anda bisa lakukan. Caranya adalah klik tombol like, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini, aktifkan tombol alert supaya YouTube langsung memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali saya mengunggah video baru ke channel ini. Dan khusus bagi Anda yang ingin serius belajar bagaimana memilih aset untuk investasi maupun menggunakan quantitative trading system TIMO guna menyusun trading plan mulai dari menemukan peluang, memilih saham ataupun aset kripto hingga menentukan kapan saatnya beli dan kapan saatnya profit taking serta melakukan manajemen risiko yang diperlukan untuk trading pada aset kripto, forex, gold hingga saham-saham Amerika. Silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan TIMO Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputindo. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sampai jumpa.